Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi ini dalam pertemuan kita yang ke-7 dalam acara peningkatan akreditasi jurnal. Bapak Ibu sekalian, waktu kita semakin pendek. Kita hanya punya tinggal hari Rabu lagi. Sedangkan hari Jumat nanti kita akan melakukan penutupan, dan sebelum penutupan dimulai nanti kita akan berbincang dulu dengan para pengelola Moraref. Jadi buat Bapak dan Ibu sekalian yang belum bergabung dengan Moraref atau mengalami kesulitan dalam hal mendaftarkan di Moraref, nanti di situ Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan para pengelola Moraref. Baik Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa dengan diadakannya short course peningkatan akreditasi jurnal ini, Bapak Ibu sekalian dapat mensubmit jurnalnya dalam wadah Sinta, sehingga nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke dalam Sinta itu, baik itu Sinta mungkin Sinta 3, Sinta 4, atau Sinta 5, paling tidak Bapak sudah bisa masuk ke dalam Sinta itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang semakin pendek ini, kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Zainuddin, silakan Pak Zain. Baik, terima kasih Pak Kasih Publikasi Bapak Iwan atas saran-saran dan masukan. Alhamdulillah pagi ini kita berbahagia pertemuan dibuka langsung oleh Bapak Kasih Publikasi Bapak Iwan, dan teman-teman mendengar sendiri tadi arahan dari beliau bahwa nanti di hari Jumat kita akan bertemu dengan para pengelola Moraref, dan mungkin sebagian dari teman-teman ini jurnalnya belum masuk Moraref. Ya. Jadi kita akan cek nanti. Atau mungkin siapa, coba raise hand yang jurnalnya belum masuk Moraref. Raise hand. Raise hand itu bukan di sini, di situ, di aplikasi. Pak, di aplikasi itu kan di bawah itu ada raise hand kan? RAISE-HAND, bawah itu raise hand. Coba klik raise hand yang belum masuk Moraref. Nah, belum ada muncul nih. Ada enggak nampak di bawah itu raise hand? Belum bisa? Nah, itu satu Pak Iksan, langsung pandai Pak Iksan nih. Abdul Jalil boleh itu seperti Pak Iksan tuh, raise hand Pak Iksan. Belum masuk Moraref. Nah, siapa lagi? Bu Rustina sudah masuk Moraref belum jurnalnya? Itu masih dimatikan mikrofon Bu Rustina. Nah. Dengan Pak Ihsan Pak, sama Musawa. Sudah masuk Moraref jurnalnya? Belum Pak, sama dengan Pak Ihsan Kahar tadi Pak. Pak Ihsan Kahar. Oh, sama dengan Pak Ihsan Kahar berdua. Oke. Nih, yang lain? Bu Nur Asmawati sudah masuk Moraref jurnalnya? Belum Pak, belum. Nah, coba raise hand. Coba raise hand biar dihitung. Nah, belum bisa raise hand Bu Nur Asmawati. Tuh. Coba Pak. Tuh, coba di bawah tuh ya. Nah, baru satu soalnya yang raise hand nih. Berarti sudah 2 jurnalnya. Kemudian belum ada nih bawah. Bu Badrah Uyuni sudah masuk jurnalnya ke Moraref? Kita belum masuk Pak. Bu Badrah dengan saya Pak Islahuddin Pak Arisalah. Oh, sama Pak Islahuddin. Coba di raise hand di situ biar nampak. Belum bisa raise hand nggak? Kalau Bu Husna ini, Jamil gimana? Sudah masuk jurnalnya ke Moraref? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Berarti oke, tadi 2 jurnal ya. Jurnalnya Bu Badrah
sama jurnalnya Pak Iksan. Nah, kok belum raise hand nih Bu Badra? Bu Badra sama siapa kawannya? Pak Islahuddin yang sudah Pak. Islahuddin. Ya, Nah, ya. coba raise hand dulu Pak Islahuddin. Ya udah Biar Pak. sudah raise Oh, hand. itu yang udah ya maksudnya ya yang resen ya. Yang Oke. belum, yang belum. Oh, yang belum. Yes, yang belum. Sudah itu Pak Iksan, Pak Islah udah betul. Jadi sudah Oh, ada udah. 2 jurnal. Siapa lagi yang belum masuk Moraref? Ini Bu Nurjannah jurnalnya sudah masuk Moraref? Sudah, Pak. Kedengaran. Sudah? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Pak Egi sudah masuk? Tidak kedengaran. Sudah? Baru saya masukkan. Baru? Oke, baru masukkan. Artinya sudah. Pak Amiruddin sudah masuk Moraref jurnalnya Pak Amiruddin? Sambil jalan tidak apa-apa ngomong. Belum ya? Oke. Pak Abdul Jalil sudah tadi ya? Belum, Pak. Sama siapa Pak Abdul Jalil di sini? Siap sama Pak Kaprodi, Pak Malkan. Coba raise hand Pak Abdul Jalil. Jadi 3 kan? 3. Kemudian Saya sudah ke Moraref. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini karena banyak juga yang belum masuk, jadi hari Jumat itu, kalau memang mau coba dari sekarang, seperti Pak Egi, belum masuk tadinya, tapi kemudian sudah masuk. Nanti Pak Egi kita boleh nanti sampaikan ke kawan-kawan bagaimana masuknya. Mudah kok. Nanti begitu minta, kemudian di approve, maka akan masuk ya. Jadi saya harapkan semua masuk Moraref nih. Setelah ini, sesuai dengan harapan Pak Kasih tadi, yang ada di kelas B ini, maksimal pada hari Jumat, itu sudah masuk terindeks di Moraref semuanya. Karena ini memang bagian dari Kementerian Agama ya. Jadi sudah harus masuk di Moraref. Sudah 3 itu yang belum kan. Nanti kalau sudah hari Jumat, sebelum hari Jumat sudah masuk, itu alhamdulillah. Dengan harapan hari Jumat sudah selesai semua. Jadi ketemu dengan pihak Moraref itu nanti untuk ya mungkin tanya yang lain-lain yang teknis yang kemudian kita bisa diskusi lain. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang tentang kepustakaan. Kepustakaan ini saya share dulu. Ini kan sesi berikutnya. Nah, sesi hari ini adalah tanggal 12 Oktober 2020 tentang penyusunan daftar kepustakaan. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang isi ya, kemudian metode, kemudian kalau kita lihat ke sini, kita lihat ke depan lagi ya. Kita lihat ke depan lagi. Nah ini, jadi sebuah artikel itu bodinya ada pendahuluan, literatur review, method, result, discussion, conclusion ya. Nah di atas nih, di atas ini ada judul, abstrak, dan kata kunci. Nah, itu nanti kita bahas di paling hari Rabu ya, hari Rabu, bukan hari Senin. Nah kita sekarang bahas yang di bawah sini. Yang di bawah sini adalah penyusunan kepustakaan. Bawah sini yang terkait dengan di dalam. Nah, ya. Jadi terkait dengan di dalam sini, maka kita letakkan di sini. Jadi referensi ya. Nah, baik sekarang kita lihat apa saja yang dinilai oleh referensi. Ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan pada penyusunan daftar kepustakaan adalah yang pertama, walaupun itu kita lihat di artikelnya, tapi kita lihat di web jurnal kita. Di web jurnal kita sudah ada author guidelines belum? Itu yang penting. Nah, ini sudah angkat tangan semua nih yang belum masuk Moraref. 1, 2, 3, 4. Ya. 4 aja. Nah, oke. Baik.
Nah, kembali lagi ke sini. Jadi yang pertama kita cek author guidelines di jurnalnya. Apakah sudah jelas? Karena nanti ada penilaian tentang kejelasan author guidelines. Kejelasan kemarin waktu di waktu di awal-awal pertemuan pada saat materi manajemen itu ada dijelaskan tentang author guideline kan? Ada nggak dijelaskan Pak Abdul Jalil? Ada. Ada ya? Ada Pak. Ada. Baik, nah itu berarti kita isinya nanti mengacu ke sana, termasuk dalam menyusun kepustakaan, daftar kepustakaan. Yang selanjutnya adalah template. Jadi antara author guidelines dan template itu mestinya seiring, sama, seiring, tidak bertentangan ya. Kemarin jurnal Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya harap sudah, maka segera disiapkan. Ya, karena banyak contoh boleh, template itu boleh sama dengan jurnal yang lain kalau memang jurnal kita sama pijakannya, nggak apa-apa, tinggal dirubah-rubah ya. Nggak ada hukuman untuk copy paste template, tapi harus diedit lagi, jangan sampai masih ada nama jurnal orang lain yang di-copy, yang kita pasang di jurnal kita. Nanti ngopi dari jurnal A, masih nampak pula jurnal A di situ, di dalam jurnal kita ya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian sumber acuan pada body artikel dan daftar pustaka. Nah ini yang paling utama sebenarnya. Begitu pengalaman saya sebagai editor in chief, begitu mendownload artikel yang masuk ke OJS, hal yang pertama saya lihat, termasuk hal yang pertama saya lihat adalah daftar pustaka. Jadi selain judul, abstrak, kemudian kita skim itu baca singkat seluruh artikel. Nah, langsung daftar pustaka. Nah, pada saat skim itu mestinya daftar pustaka itu sama isinya dengan yang ada di body artikel. Nah, ini seringkali terjadi ya. Saya menemukan di jurnal saya itu masih ada kesalahan-kesalahan. Ada di body, ada di dalam isi, di tubuh artikel, tapi dia daftar pustaka nggak ada. Ya, ternyata setelah kita tanya, oh itu ngutipnya dari sini Pak. Jadi yang lain yang diambil. Jadi mengutip dari yang dikutip, dari yang mengutip lagi. Jadi mengutip si A dalam tulisan si A, bukan langsung. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana penilaiannya. Yang terakhir, karena banyak kesalahan itu, maka disarankan untuk menggunakan reference manager. Reference manager itu tulisannya salah ini. Kok tulisannya gitu? Pakai G ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya salah ini. Reference manager. Jadi apa reference manager itu? Ya seperti yang sudah didiskusikan kemarin kan, saya sudah singgung sebelumnya. Ada Mendeley, ada EndNote, ada Zotero, dan lain-lain. Silakan dipakai saja. Nah, yang mana yang lebih mudah? Karena reference manager itu tujuannya adalah untuk membantu meringankan pekerjaan penulis, kemudian editor dan editor juga. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dievaluasi jurnal di Arjuna ya, evaluasi diri di Arjuna. Nah, di Arjuna itu yang dinilai yang pertama nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Maksudnya apa? Nah, kita lihat ya. Jadi maksudnya itu kita mengambil sumber-sumbernya primer, ya bukan sekunder, sesuai dengan isunya dan dari sumber yang utama. Bukan saya mengutip Pak Abdul Jalil tapi dari Pak Islahuddin. Nah, kayak gitu itu namanya tidak primer ya. Satu. Yang kedua dari sisi isu, saya bicara tentang pengelolaan hutan adat, ya kan? Tapi referensi yang banyak malah tentang metodologi, nah, itu kurang primer tuh.
Yang primer-primer ya tentang isu hutan adat itu, pengelolaan hutan adat, itu namanya primer ya. Kemudian selain itu juga dari sisi sumbernya, jadi dari artikel jurnal dan buku ya. Itu mungkin yang ini mohon dimatikan dulu, mute dulu ya. Jadi itu namanya nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Nilainya 3 ya, kalau lebih dari 80%. 2 kalau antara 40 sampai 80. 1 kalau lebih banyak, lebih kecil dari 40%. Dan yang kedua yang dinilai adalah derajat kemutakhiran pustaka acuan. Nah, jadi 80%. Maksudnya begini, kita mengutip sumber-sumber yang baru, up to date, atau yang lama-lama tahunnya ini. Nah, dalam banyak hal, kita mesti mengutip artikel-artikel yang up to date. Walaupun ada bidang-bidang tertentu yang itu juga yang perlu yang lama-lama. Nah, ini nanti kita diskusikan. Nanti pasti banyak pertanyaan ini kita diskusikan. Nah, ini skornya 4. Jadi cukup tinggi nih. Jadi kalau kita lihat daftar pustaka, tahunnya lama-lama semua. Ya, enggak update dia tetap berkurang nilainya. Yang bagus ya seperti ini. Ya, nanti walaupun kita akan diskusikan misalnya di sejarah atau di apa itu ada pengecualian-pengecualian. Kemudian bagaimana kita melihatnya ya? Jadi nanti asesor akan menilai seperti apa. Nah, asesor akan menilai begini. Silahkan periksa derajat kemutakhiran pustaka. Nah, ini ya. Idealnya adalah 10 tahun terakhir ya. Tadi kemutakhiran itu 10 tahun terakhir. Kemudian bedakan antara literatur primer yang digunakan untuk menjustifikasi novelty. Harus ada 10 atau 5 tahun terakhir ya. Dan literatur primer sebagai sumber data. Nah, jadi boleh sumber pustaka yang lama kalau memang itu biasanya menjadi data ya, menjadi data. Atau literatur yang babon, misalnya kita merujuk teori-teori besar, teori Weber ya, Karl Marx misalnya kan, Levi Strauss. Ya. Kemudian kita lihat ukuran pemutakhiran bidang ilmu sejarah, filologi, arkeologi mempunyai makna tersendiri. Makin tua rujukan semakin penting. Nah, ini untuk sejarah. Nanti kita lihat yang sejarah ya. Nah, kemudian ini silakan periksa tiap artikel rasio atau perbandingan antara literatur primer berbanding literatur lainnya. Tadi yang saya bilang, persentasenya ya. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen hutan adat, nah, itu minimal ya 80% kalau nilainya tinggi. Literaturnya tentang isu itu. Bukan yang banyak literatur metodologinya. Biasanya kalau literaturnya masih sedikit, kita kasih tuh metodologinya banyak-banyak. Kutip di sini. Nah, itu malah mempengaruhi, menjatuhkan penilaian ya. Karena presentasinya, walaupun nampaknya banyak literatur, tapi kan banyak metodologi. Jadi presentasinya lebih kecil jadinya. Gitu. Nah, yang termasuk literatur primer adalah artikel jurnal, artikel proceeding seminar, disertasi, tesis, skripsi, buku yang berisi hasil penelitian langsung dari penulisnya, sejarah, artefak, dan lain-lain yang bersifat primer. Nah, ini yang jadi acuan ini ya. Di asesor akan menilai jurnal Anda, artikel-artikel yang ada di jurnal Anda seperti ini. Oke, tadi tentang yang 2 tadi, tentang yang ini ya, acuan primer, kemudian kemutakhiran. Nah, ternyata itu tadi ya di konten ya, yang ini kan di konten. Ternyata untuk manajemen ini dinilai juga dalam evaluasi diri. Jadi ada penilaian gaya penulisan atau gaya selingkuh. Apa yang dinilai? Sistem pengacuan pustaka dan pengutipan, baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar skor. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan saran. Nilainya 1. Tapi kalau ini bisa terjadi, bagus nilainya 1. Ya. Akan nampak di sana, tapi tidak akan dicek. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, asesor akan bisa menilai dari tampilan PDF yang ada. Kalau tidak salah, ya berarti dia baku, konsisten. Berarti dia pakai
Walaupun tidak pakai, akan dinilai 1 sama asesor, oleh asesor. Kenapa? Karena baku dan konsisten, baik gaya pengacuan penulisan daftar pustakaannya. Kemudian ini malah lebih tinggi, nilainya 2. Nah, nilai 2 itu daftar pustaka. Kalau ini kan di dalam yang ini di dalam body, ya. Di dalam body kalau yang ini. Kalau yang ini di daftar pustakanya. Nah, di daftar pustakanya kalau tidak konsisten, misalnya abjadnya salah, A dan B, misalnya B duluan baru A. Nah, itu udah kelihatan, ini pasti manual ini. Berarti tidak mungkin masuk dalam skor yang 2, baku dan konsisten, dan menggunakan aplikasi penghitungan standar skor. Karena kalau pakai aplikasi, pasti dia otomatis yang pakai abjad A dulu, baru B, gitu. Dan seterusnya. Nggak mungkin B dulu baru A, atau C dulu baru A, gitu. Nggak mungkin. Jadi kelihatan di situ. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti aturan yang dimainkan dalam sistem di Sinta, sehingga poin kita bisa naik dan bisa terakreditasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti kita baru cek punya Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi saya minta punya Bapak Ibu sekalian dilihat nanti mana-mana yang sudah, mana yang belum, nanti kita cek sehingga kita bisa tahu. Kadang-kadang kalau kita teori saja gini, nanti prakteknya susah. Kita langsung bedah. Nanti saya akan minta Bapak Ibu sekalian menunjukkan jurnalnya, tanya yang mana langsung. Nanti kita komentari bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi yang sudah saya minta sebut tadi, silakan nanti kita mulai begitu. Oke, jadi ini tadi gaya penulisan ya. Nah, coba ini caranya asesor akan bagaimana menghadapi seperti itu. Maka asesor diminta periksa konsistensi cara pengacuan, sitasi di body. Jadi kalau di body itu, kalau pakai tahunnya, nama, kemudian koma, kemudian tahun dalam kurung ya, harus konsisten. Nah, jadi tapi asesor tidak akan mungkin periksa semuanya. Tapi kalau yang yang diperiksa itu pas kena yang jelek, maka semua jadi jelek. Nah, oleh karena itu siapkannya semua yang bagus, karena akan diacak random ya. Nah, mungkin diperiksa semua tapi diacak. Tapi kalau artikel kita ada yang jelek, maka gara-gara nilai titik rusaklah susu sebelanga. Ya. Kemudian dan bandingkan dengan gaya selingkuh yang tulis di author guidelines atau petunjuk untuk penulis kan. Jadi aturannya situ. Demikian juga dengan penyusunan daftar pustaka, juga konsistensi antara yang diacu di stasi dengan daftar pustaka. Silakan diidentifikasi apakah jurnal menyarankan menggunakan aplikasi penghitungan standar atau tidak kepada penulis. Tapi intinya yang paling penting adalah konsistensi. Aplikasi pengutipan standar hanyalah sebuah tool. Jadi sifatnya tidak wajib. Tapi sebaiknya jurnal menyarankan. Nah, kenapa yang diperiksa adalah PDF-nya. Ya. Baik. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian nanti minggu depan baru kita bicara judul, abstrak, kata kunci, dan lain-lainnya yang kurang. Karena itu nanti terakhir ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari sini mungkin kita bisa diskusi. Kemudian saya minta mungkin teman-teman yang yang mau membedah jurnalnya, nanti kita coba kasih akses untuk share share screen. Nah, tadi yang saya minta siapa tadi Pak? Yang saya minta untuk Pak Islahuddin, Pak. Silakan. Pak Islahuddin ya. Pak Islahuddin sudah siap ya Pak Islahuddin ya? Ya, siap Pak. Kalau siap, sebentar mungkin host mohon diberi akses kepada Pak Islahuddin untuk melihat-lihat, menampilkan jurnalnya. Nanti kita akan lihat bagaimana penulisan daftar pustaka dan kepustakaan sumber-sumber sitasi yang ada dalam body artikel. Silakan Pak Islahuddin. Oke, udah diberi ya. Sudah di-host oleh Oke, ini sebentar, Pak. oleh Mbak ini ya. Lupa saya nama beliau juga.
Silakan. Bentar, Pak. Jurnal apa, Pak? Arisalah, Pak. Itu di grup sudah dimasukkan. Oh, sudah ya di grup ya. Arisalah. Oke, di grup sudah. Nih. Kemarin belum disubmit kan Arisalah ke Sinta? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Makanya sambil diperbaiki boleh itu. Kalau memang belum dinilai, statusnya sudah dilihat, sudah sampai kemana? Sudah lolos tes evaluasi atau belum? Ini sebenarnya reakreditasi, Pak, punya Ya, kita ini. Iya, reakreditasi. Tapi kalau di Arjuna, ya. itu yang submit Bapak atau? Ya, saya sendiri, Pak. Di situ kan boleh ditampilkan akun Arjunanya. Oke. Supaya teman-teman yang belum submit akan. Ini Pak yang Arisalah. Kan? Arisalah masuk ke proses penetapan akreditasi, Pak. Karena ini sudah yang itu ya. Kenapa? Berarti ini sudah dinilai. Ya. Tanggal mulai penilaian, wah ini udah selesai penilaian dia nih. Sudah ada hasilnya itu. 42,44. Sinta 5, selamatlah. Sebelumnya Sinta berapa? Ini yang lama kali Pak ya, saya nggak paham deh. Oh iya, ini yang lama ini. Tahunnya tahun berapa? Coba lihat. Ini tahunnya tetap tahun 2020 Pak, Oktober ini. Ya, berarti yang itu dia. Oh yang ini Pak ya? Ya, yang Bapak atas tuh coba lihat yang atas. Kalau yang itu atas 30 September itu jurnal lain. Kalau ini yang satu ini Pak, satu fakultas beda prodi ini. Ya, atas sip, bawahnya lagi kan. Oke, kita lihat yang Arisalah. Jadi Arisalah itu artinya tanggal 3 Oktober kemarin itu sudah dinilai sama asesor, tinggal nunggu saja. Sudah tahu hasilnya itu. Sudah tahu hasilnya 42,22 kan? Padahal evaluasi diri berapa? Coba lihat lagi, Pak. Sebentar, coba lihat tadi yang tadi lagi. Evaluasi dirinya berapa itu? 88,5. Jauh sekali. Nah, ini nggak apa-apa. Ini tapi mungkin untuk pelajaran dari yang lain ya, pelajaran yang lain. Evaluasi diri di sini itu kalau bisa yang mendekati saja. Yang mendekati nilai-nilai, jangan terlalu dinaikkan sekali. Iya, jadi ini kan dari langit 7 jatuh ke langit 5 ini. Oke, yang lain mohon seperti itu. Jadi oke ya, selamat sudah masuk Sinta 5. Sebelumnya Sinta berapa? Masih Sinta 5, Pak. Sinta 5. Oh, berarti ya Sinta 5, berarti tidak naik. Berarti kemarin apa ini proses begini Pak Zainuddin. Jadi ini prosesnya ini tempo hari ini tulisan lolosnya ini tidak lolos Pak, sama seperti ini. Tapi kemudian jadi berubah nih, tiba-tiba jadi ada tulisan lolos nih. Baru-baru kemarin ini sebenarnya. Jadi seperti itu, sama tidak lolos tulisannya, tapi kemudian jadi berubah jadi lolos gitu. Tapi Bapak submit ulang kan? Iya betul, submit ulang. Tapi kami juga merasa bahwa Arisalah yang sekarang tempo hari yang waktu Sinta 5 itu jauh berbeda, jauh banget Pak. Ini sudah kami edit cukup dalam gitu ya. Tampilannya seperti ini. Kalau yang Sinta 5 kemarin itu cukup sederhana memang. Saya ya wajar lah kalau itu Sinta 5 ya. Tapi kalau yang sekarang wajar nggak Sinta 5? Saya kurang paham juga. Itu. Nah itu tadi maka coba kita cek nomor yang terakhir aja Pak. Kita cek nomor yang terakhir. Ini diajukan yang diajukan untuk reakre. Ya. Nah itu misalnya psikolisme sebagai kan? Ya Pak. Ini judulnya. Kemudian ini penulisnya, ini doi-nya, kemudian ini keywordnya, abstraknya seperti ini, ya. Doi aktif ya? Doi aktif Pak. Terakhir kali aktif, aktif Pak. Ya itu aktif, aktif. ISSN-nya aktif, ini yang print-nya, kemudian ini yang ISSN elektronik. Kemudian
Sebenarnya saya ini kan bagian yang IT-nya Pak ya, yang memodifikasi. Jadi kalau berbicara substantifnya ada kawan saya Bu Badrah itu memang. Jadi ada Bu Badrahnya, boleh lah Bu Badrah. Pak sampaikan itu tentang yang tadi referensi, pengutipan di dalam artikel. Coba aku cek Nggak ya. apa-apa Bapak yang ini, Bapak yang nampilkan, Bu Badrah yang bicara. Coba mana Bu Badrah? Oh, ini pakai Google Drive ya. Ya. Ini tampilannya seperti ini. Itu di author guideline dulu, Bapak pakai apa? Di author guideline, Bapak bilang bahwa jurnal ini pakai apa? Ini pakai apa ya? Footnote reference, ya kan? Ada footnote. Ya mungkin ini agak bertolak belakangan kali ya. Nah, mungkin itu Pak. Dari situ aja nilainya. Kalau dia harus diseragamkan, author guidelines, template. Nanti kita periksa template-nya. Kemudian dicek di artikelnya. Kalau tidak sama, berarti pengelola itu jurnal jadi tidak masalah melakukan tugasnya. Oke. Dengan maksimal, ya kan? Mana yang berkaitan dengan author guideline itu kan nanti ada ke bawah, misalnya tentang writing rules, bawah lagi. Itu writing rules itu yang nomor B. Yeah. Nah, itu kan outline-nya itu kemudian nih it must be typed in Microsoft Word, RTF dan seterusnya. Yang C-nya coba yang C. Yang C footnote and reference. Its citation must be included references by using footnotes. Harus pakai footnote ya. The footnote does not contain any explanation or description and contains footnote protected by copyright as stipulated in law number concerning copyright. Syntax references in the footnote. Its citation must be included in references by using footnote. The footnote does not contain any explanation or description and content. Nah, itu ulang-ulang kayak gitu. Nah, ini harus dibetulin nih Pak. Kemarin udah dinilai ya. Kalau kan ini dinilai sama asesor. Oke. Kemudian book. Jadi, kok book ada footnote? Ada. The author's name not present. Oke, maksudnya footnote yang berasal dari book. Ya kan? Example. Kemudian kalau reference, the author's name refers and without a title. Nah, ini yang nggak jelas nih. Jadi sebenarnya Pak, kalau di sini itu langsung pakai gaya selingkung apa? Di situ kan ada jenis-jenis ya, ada MLA, ada EPA, ada Chicago, dan lain-lain itu ya. Jadi sebenarnya kalau pakai itu saja, patokannya di situ, itu semua orang tahu. Tapi kalau Bapak bikin sendiri, itu nanti susah. Susahnya apa? Satu, orang ini tidak familiar bagi calon penulis. Yang kedua, akan bermasalah di citasi nanti. Nah, ini kan tidak ada nih kan. Nah, ini pakai apa ini? Bikin sendiri ini. Jadi bikin sendiri. Lebih baik kita sesuaikan dengan gaya selingkung atau writing style yang sudah ada. Supaya apa? Supaya itu umum, berlaku internasional, kan? Kalau bikin sendiri nanti ya sendiri saja akan akan menyusahkan dalam nanti sistem citasi. Nanti jangan-jangan malah tidak terbaca oleh sistem citasi nanti. Iya. Ini perlu, berarti itu yang perlu diedit ya. Coba ke bawah lagi. Reference lagi. Nah, itu kan jurnal, footnote. Nah, jadi kan ini malah bikin sendiri lebih susah. Kalau jurnal begini, kalau di footnote, kalau reference begini. Nah, ini pakai apa ini? Yang ini, yang author name, reference and footnote. Nah, ini malah nggak jelas tuh. Bikin sendiri ini. Nah,
Oke, ini sarannya adalah untuk dirubah. Atau ada pendapat yang lain, silakan. Saya mau undang yang lain untuk mengomentari jurnal Pak Islahuddin. Silakan, Pak Jalil. Yang lain? Atau Pak Islahuddin ada pertanyaan? Bagaimana gitu? Ya. Kemarin itu memang fokus saya di ini Pak ya, di apa namanya, di tampilan luar ya. Saya baru juga, kalau nggak salah penilaian itu yang substantif itu hampir 50-60% Pak ya. Dari sekian banyak apa namanya penilaian itu ya, termasuk mungkin di dalamnya ini Pak ya. Ya, betul, di dalamnya itu termasuk. Memang terus terang fokus kami waktu itu hanya tampilan luar gitu ya. Ya begitu doang Pak. Dari tampilan yang mulai dari fokus mungkin sampai ke bawah itu prosesnya tidak begitu diikuti. Itu nanti Pak Islahuddin itu nanti juga berkaitan dengan syarat-syarat nanti kalau mau mengajukan ke pengindeks. Nah, itu itu ada pembahasan tersendiri, misalnya mau ke DOAJ ya. Ini belum DOAJ kan? Belum Pak. Itu nanti ke Muraref juga akan diterapkan syarat-syarat yang hampir-hampir mirip. Artinya apa? Yang berselaras dengan pengindeks-pengindeks yang lain. DOAJ yang sedang ya, kemudian Scopus ya, arahnya ke sana. Jadi ya sekarang sudah terindeks Muraref, apa? Tapi nanti akan diminta untuk menyesuaikan diri. Untuk menyesuaikan diri dengan syarat Muraref. Oke, coba ke bawah lagi, Pak. Bisa ke bawah lagi. Terus ke bawah. Nah, itu ada magazine sendiri, website sendiri, ya kan? Padahal di dalam writing style dari APA atau MLA atau Chicago dan lain-lain itu sudah ada semuanya. Terus ke bawah lagi, Pak. Ke bawah lagi. Bawah lagi terus sudah ya. Nah, coba kita sekarang lihat di template. Nah, itu template. Nah, di template. Template ini Bapak pakai servernya ya, langsung di jurnal itu ditempel di situ ya. Nah, dari Google Drive sih Pak. Ya Google Drive nggak apa-apa, yang penting bisa dibuka seperti ini. Ya. Nah, judul artikel ya kan. Nah, itu. Kemudian DOI dikirim, bisa Hasanah. Nah, coba ya kita lihat template-nya seperti ini. Ya. Gimana? Beda-beda. Tampilan jurnal aslinya seperti itu, tampilan template-nya seperti ini gitu Pak itu. Oh, itu jadi revisi jelas kami terus terang. Makanya itu masih Sinta 5 berarti ya salah satunya ini, ya kan? Siap, mengakui Pak, mengakui kalau itu. Enggak apa, karena kan asesor pasti menilai berdasarkan apa yang ada di situ kan. Iya. Kadang-kadang kadang-kadang kita memang ya mengelola jurnal kan investasi waktunya itu sangat banyak. Waktu, betul. Tenaga. Ya kadang-kadang ya ini belum terkejar lah istilahnya kayak gini kan. Saya pun kalau diperiksa jurnal saya itu pasti ada 1-2 yang belum diperiksa. Orang lain yang bisa menilai, kalau kita buka kayak gini ya baru ketahuan. Coba ke bawah lagi. Ya, ke bawah lagi. Nah, misalnya kutipan. Atau langsung ke inilah, langsung daftar pustaka. Kita nggak usah periksa body, nanti kita periksa body belakangan. Nah, daftar pustaka coba lihat. Dari awal, dari depan. Nah, ini. Ya kan? Daftar pustaka berarti. Itu pakai EPA 6 editions. Itu pun nulisnya harus diedit tuh. Mengikuti formal APA 6 edition itu harus dirapikan tulisannya sebagai berikut. Nah, berarti di template-nya pakai APA. APA itu American Psychological Association. Jadi orang psikologi. Biasanya dipakai oleh humanities memang ya. Jadi kalau psikologi kayak gitu, nama belakang, kemudian nama depannya disingkat, kasih titik ya. Nah, seperti itu. Ya.
orang Indonesia bagaimana? Nanti ditanya. Ya, tulislah sesuai dengan kita, nggak usah tanya orang Indonesia kan orang mana. Kalau kita mengutip, ya kita tulis berdasarkan apa yang ada di dalam publikasi dia. Itu aja. Kalau ada dua kata, ya kita balik. Tapi kalau ada satu kata, ya satu itulah kita tulis. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat artikelnya, Pak. Kita lihat artikelnya. Coba di-download. Kita pergi ke volume nomor terakhir. Nah, download salah satu aja. Terakhir, ya, arsip. Ya, nomor terakhir. Nah, itu kan. Mana nomor terakhir? Ini ya nomor terakhir kan? Iya, betul, Pak. 20. Coba download aja salah satu. Judul yang mana? Badrah ya, ini tulisannya Bu Badrah ini. Ya, tulisannya editor in chief. Ya kan? Nah, bagus. Kita buka tulisannya editor in chief. Ya, memang editor in chief harus memastikannya seperti ini nih. Iya, antara template jauh-jauh beda Pak ya. Tuh kan. Ya, ini Bu Badrah Uyuni kan. Nah, kritik atas metode. Nah, coba menurut Pak Islahuddin, bagaimana antara judulnya sesuai dengan template nggak? Oh iya Pak, itu jauh beda Pak. Jauh beda itu ada template segala tulisan. Terus ke bawah. Di sini harus ada doi di dalamnya. Ya, terus ke bawah. Coba ke bawah lagi. Nah, kita lihat ininya. Apa namanya? Daftar pustaka dulu lah yang mudah. Nah, daftar pustaka yang mudah. Nah, coba daftar pustaka. Modelnya begini. Tuh, Al-Quran ya. Jadi Al-Quran tidak usah dimasukkan dalam daftar pustaka ya. Kitab suci nggak usah masukkan. Jadi besok-besok lagi nggak usah dimasukkan kitab Al-Quran, itu nggak usah, langsung disebut aja di dalam teks nggak apa-apa. Tapi tidak usah dimasukkan dalam daftar pustaka. Ya. Nah ini apa saya pernah diberi masukan seperti ini juga untuk jurnal saya. Saya ganti kasih masukan. Tapi saya lupa alasannya kemarin tuh. Saya lupa alasannya. Nanti saya cari dulu alasannya ya. Tapi yang jelas Al-Quran jangan dimasukkan lagi. Saya tinggal ini dari mau mengantar. Hey. Tuh, kemudian Azhabi Muhammad Usain. Ya, kalau pakai EPA kan nggak begitu. Iya, lihat. Betul. Ya kan? Nah, ini sudah substansi ini kan. Substantif maksudnya, ya. Nanti ke dalamnya coba. Nah, itu 1976. Nah, jadi itu ya jelas ya. Artinya ada perbedaan. Apalagi coba. Salah ini garis miring Pak ya, italik Pak ya, judul itunya ya. Nah, kita lihat di EPA. EPA itu begini Pak. Sebentar. Nanti saya contohkan cara mengutip sebenarnya kalau ini ya. Atau oke, jadi kita lihat dulu nanti saya tunjukkan belakangan. Kita cek dulu. Jadi saya punya PR satu yaitu menunjukkan bagaimana cara mengambil kutipan dari jurnal ya, jurnal Pak Islahuddin lah nanti. Ada caranya itu. Selain meniru secara manual di situ atau yang lebih baik memang langsung di reference manager itu langsung otomatis. Ya, otomatis begitu diklik itu otomatis. Mau pilih apa? APA 6 edition otomatis, nggak usah pusing-pusing, nanya lagi. Nah, gitu. Nah, tapi nanti saya kasih satu cara lagi yang memang mungkin berguna juga. Oke, sekarang kita lihat di dalam bodinya, atas, ke atas Pak Islahuddin. Nih, coba. Sebentar. Coba ini aja dulu dari judul ini. Salah satu judul kecil aja. Menerima cukup. Nah, Pak Rali itu kan. Nah, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Yudian Wahyudi, Profesor Hukum dan Islam, Rektor Winira, dalam beberapa artikel dan bukunya Islam dari Kanada dan Amerika. Nah, ini coba lihat. Yang dikutip tuh yang mana? Banyak ya. Jadi 2007, 2009 para titik. Nah, itu
kalimat pertama itu sudah selesai belum? Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yudian Wahyudi, Profesor Filsafat Hukum Islam dan Rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020 dalam beberapa artikel dan bukunya, membaca Islam dari metode titik. Nah, itu juga masalah juga itu. Nah, masalahnya apa? Masalah membuat kalimat. Itu kan belum ada, itu belum kalimat itu, belum ada kata kerjanya. Kan baru subjek itu. Atau baru apa? Keterangan juga. Nah, itu kan. Jadi kemudian kalau mengutip, ya tidak usah, di situ tidak usah disebutkan judul bukunya. Cukup namanya, tahunnya. Ya kan? Apalagi kalau pakai EPA, 6th edition dia nama dan tahun. Nah, gitu. Kadang kalau diperlukan ada halamannya boleh. Kalau memang kita mau menunjuk halaman tertentu. Tapi kalau tidak pun tahun. Ya. Nah itu. Titik kan. Para pegiat hermeneutika Al-Quran di Indonesia yang pada umumnya tidak memahami bahwa hermeneutika Al-Quran berarti sama saja mengatakan bahwa bukan sama saja dengan kitab suci agama lainnya yang membutuhkan yaitu tidak ada aslinya. Ini satu paragraf ini masih rancu ya. Nah ini kalau dinilai artikelnya, substansi, ini juga sudah rendah sekali itu kan. Kan dinilai kalimatnya juga, substansi kan bagaimana. Kemarin seperti yang saya sampaikan, bagaimana membuat isinya lah, isi dari artikel. Nah ini Bu Badra saya kira mungkin sebagai masukan, ya harus dikemas lagi. Jadi kadang-kadang harus diperiksa lagi. Nah itulah editor in chief yang harus meminta editor bantuan. Jadi editor in chief itu kan artinya kepala editor. Nah, artinya kalau ada kepala, ada anak buahnya gitu. Kalau ada anak buahnya yang bisa diminta bantu, minta bantuan anak buahnya. Tapi kalau tidak, ya kerjakan sendiri. Mau tak mau, apalagi ini tulisan sendiri kan. Ya, Pak Islauddin bantulah. Oke, baik. Saya kira sementara cukup punya Pak Islauddin dulu ya. Saya akan tunjuk. Terima kasih banyak nih. Terima kasih Pak Islauddin. Setelah ini kita minta Pak siapa? Kemarin yang saya minta itu, saya mau tunjukkan dulu sebentar. Pak, iya Pak, yang citasi Pak, coba Pak, biar kita ngerti. Ya, sebentar ya, saya mau tunjukkan dulu bagaimana mengutip tadi yang citasi. Saya akan cek dulu sini. Ya, misalnya ini jurnal saya aja lah, ya. Agar memudahkan. Mungkin di sini. Oke, ya ini saya mau buka jurnal. Misalnya saya menemukan artikel di jurnal ini, ya kan? Artikel di jurnal ini. Kemudian saya mau citasi dia. Nah, misalnya kita ambil aja ini. Anggap yang kedua ini. Atau yang inilah. Nah, yang ini kan. Saya mau citasi ini. Coba Bapak lihat di samping ini. Nah, di samping ini. Nah, ini ada artikel tools kan? Ada kelihatan nih artikel tools? Kelihatan nggak? Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan. Ya, kelihatan Pak. Ini ada how to cite item. Bagaimana mengutip artikel ini. Nah, kita klik di sini, ya kan? Klik. Nah, dia akan muncul. Apa yang muncul? Nah, nih. Itu tadi kan judulnya tuh kan? Why Indonesia prefers a mono-religious education model, a Durkheim perspective. Nah, citation format. Nah, ini kan ABNT. Kita lihat di sini ada pilihan. Nah, kita pilihan APA tadi kan? EPE. Kita klik. Nah, akan muncul kayak ginilah kalau mengklik. Kalau citation formatnya EPA, dia akan muncul Yusuf M. Nah, tadi kan Muhammad Yusuf kan? Jadi Yusuf M. tahun 2020.
Ini 7 edition ini ya. Nah, APA 7 edition. Jadi udah terbaru nih. Why Indonesia First Moral Jurisprudence. Yang miring yang mana tadi Pak Islauddin? Yang miring tuh judul jurnalnya, bukan artikelnya yang miring. Ya, ini judul jurnalnya. Al-Bab. Volume berapa? Mohon maaf, Pak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Pak Zain. Oh, nggak kelihatan. Nah, kalau gitu, mana caranya supaya kelihatan? Mana caranya supaya kelihatan? Kalau di laptop kelihatan ya? Pak Abdul Jalil kelihatan nggak? Nih yang saya tampilkan ini. Maksudnya terlalu kecil. Maksudnya yang Bapak jelas tidak ada. Tidak menampilkan apa yang Pak Zainuddin jelaskan. Saya ulangi ya, saya ulangi. Oke, saya ulangi. Saya akan share screen di sini. Nampak sekarang? Ya, itu nampak dah. Ya, nampak. Saya akan ulangi ini. Ya, sekarang. Aduh, ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Nih. Saya kan membuka artikel. Nah, saya cari-cari di ini artikel. Saya ketemulah dengan artikel nih. Saya ketemulah artikel ini. Ini dia. Nah, saya buka. Saya udah baca-baca, kok menarik. Wah, udah saya kutip tuh. Kan, udah saya kutip, saya akan cari daftar pustakanya gimana. Nah, caranya begini. Ini ada artikel tools kan? Tuh, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, saya klik how to cite item. Klik. Dia akan muncul seperti ini. Kelihatan? Nah, itu yang nggak muncul. Nggak muncul. Ini coba. Kelihatan nggak nih? Kelihatan? Tidak, Pak. Wih, kok enggak ya? Tidak. Enggak, Pak. Enggak kelihatan. Jadi yang muncul masih artikel ini, yang ini? Iya. Iya. Nah, sekarang coba klik ini. Ini kalau Bapak Ibu cuma coba, kalau saya gini kan, sebentar ya, saya klik ya di sini ya, klik gitu. Nah, itu enggak nampak hasilnya. Di klik kanan Pak Zainuddin, klik kanan pilih new tab itu. Oh, di gini. how to site itu di klik kanan aja. Oke ya, harus klik kanan ya. Oke, nah ini. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kecuali saya ulang nanti. Oke gini, saya akan klik ini ya, klik ini. Saya klik ini. Jadi sekarang saya stop dulu. Nanti kalau saya stop akan muncul dia. Nah, ntar saya stop. Nah ya, saya stop nanti akan saya ulangi skill-skillnya. Apa yang muncul di saya. Nah pasti akan dapat nih. Nah sekarang kelihatan nggak? Iya. Kelihatan. How to cite. Nah, itulah yang muncul. Ya, sekarang yang muncul ini kelihatan tulisan ABNT, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini sekarang saya ganti. Kita kan mau pakai APA tadi, punya Pak Ihsanuddin tadi. Kita klik APA, klik apa yang akan muncul. Nah, itu. Apa yang muncul? Nih, Yusuf M. 2020. Jadi nama dibalik dan ini yang nama pertamanya dikasih titik, nggak mau dia panjang. Kemudian Why Indonesia ini judulnya. Yang mereng yang mana? Nah, tadi Pak Ihsanuddin tadi yang mereng adalah nama jurnalnya. Nah, yang mereng nama jurnalnya, bukan judulnya yang mereng kalau di APA. Kalau judul buku, yang mereng judul bukunya. Tapi kalau jurnal, yang mereng itu nama jurnalnya, bukan judul artikel, bukan. Tapi nama jurnalnya. Setiap, kalau di semua style, semua gaya selingkuh, kalau yang namanya mengutip jurnal, pasti yang dimerengkan adalah nama jurnalnya. Bukan judul artikelnya. Kalau buku, yang dimerengkan adalah judul bukunya. Ya. Ini volume ini, doi sekian. Nah, kayak gini. Ini udah otomatis. Nah, kalau mau pakai kayak gini semuanya, ini akan terdeteksi oleh sistem. Nah, tapi kalau mau nanti di dalam reference manager, di Mendeley, di Jotero, kita susunlah seperti ini. Ini cara mudah. Tapi kalau mau lebih yakin lagi, buka buku manual
APA, kayak selingkung APA, yang edisi ke-6 atau ke-7 sesuai dengan yang kita mau butuhkan. Yang terakhir aja yang dibuat. Nah, jadi nanti akan di sana dijelaskan kalau dari jurnal seperti ini. Ini hampir sama lah. Kalau dibuka kan di sana pun akan begini. Ada buku manualnya ya. Cari di internet tuh ada. Kalau nggak salah dulu sih pernah saya ini bayar, tapi mungkin sekarang nggak bayar kali zaman kayak seperti ini. Karena mungkin itu mereka juga ini ya, juga mengasih mungkin ngasih akses kepada publik juga. Jadi itu ya caranya. Jurnal Bapak Ibu ada nggak ininya nih? Tool yang ininya tadi. Tool yang di samping kanan tadi. Mungkin kita boleh periksa ya. Nanti kita periksa masing-masing. Karena ada yang ada yang tidak. Ya, ada yang ada tidak. Kalau yang ada kan referensinya kan di tempat orang lain. Ya. Mudah-mudahan ada. Kalau di jurnal saya, kalau mengutip di Al-Albab ada tuh. Nah, karena tadi saya ambil dari jurnal Al-Albab. Ada. Kalau jurnalnya kita lihat. Nah, nanti jurnalnya dari masing-masing. Baik, itu tadi yang mau saya sampaikan. Saya ajarkan tip yang bisa ditiru kalau memang ada artikel tools tadi. Baik, silakan kita undang lagi. Tadi siapa yang mau ini tadi? Mau lihat jurnalnya? Ya, Pak. Yuk, silakan. Sudah dikasih ini Bu Esti ya, dikasih co-host. Dikasih co-host ya, kepada siapa tadi, Pak? Pak Egi. Pak Egi itu Bu, Pak Egi. Egi. Oh iya. Egi Sukma Bayhaqi. Ya. Pak Egi Sukma Bayhaqi. Silakan Pak Egi, sudah di co-host tuh. Kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana mengutip juga silakan. Misalnya mengutip tadi kan saya mau mengutip tulisannya Pak Amiruddin, tapi melewati tulisan Pak Amiruddin itu dikutip oleh Pak Egi. Bagaimana itu kan sering tuh. Yang paling gampang tuh begini, ada mahasiswa kita itu ngutip skripsi kawannya yang ditulis tapi punya kawan yang aslinya, punya Pak Amiruddin dikutip oleh skripsi si A, tapi mahasiswa yang dibimbing malah ngutip dari kawan yang ngutipnya tulisan Pak Saifuddin itu. Pak Amiruddin itu kan, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi itu yang dimaksud dengan bukan langsung. Ya. Jadi nisbah primer, bukan primer. Oke, baik, silakan Pak Egi. Jadi kita lihat ininya, author guideline. Coba kita lihat author guideline. Cocok nggak gitu. Jadi Kant's philosophy dedicates its publication to the critical assessment and review of books, which may include review articles and shorter notes, as well as normal length reviews, contributions. To the journal Kant's philosophy. Oke, ini titik. Ini nggak ada titiknya ini ya. Ada titiknya. Contribution to the journal Kant's philosophy should take the following guidelines. Satu, artikel should be an original. Ini umum ya. Terus artikel poin-poin terusnya. Ini oke. The article should have maximum 200 word abstract. Type Roman. Body article, title dan seterusnya. Bibliografi ya. Ini ininya strukturnya. The introduction contains problem dan seterusnya. Conclusion. Oke. Berarti di sini tidak menyatakan, ada Kant's philosophy follow the Chicago Manual of Style, 16 edition or later. Ya. Chicago, kita lihat Chicago Manual ya. Example, bawa lagi, coba. Example. Kalau dari buku, one author, seperti itu. Sikol 9851, itu halaman ya. Tahun, halaman. Different list. Jadi kalau ini maksudnya di dalam teks ya, di dalam teks itu Sikol 98 halaman. Tapi kalau di dalam daftar pustaka Sikol Mary 1988 Wonderful Adventure School Manilos New. Nah, ini
belum dimiringkan ini. Mestinya judul buku harus miring ya. Ya kan? Nah, jadi ini kayak gini-gini harus diperiksa detail karena memang nanti ini menjadi acuan penulis. Book with two authors dan seterusnya. Oke ya. Nah, sip. Nah, kita lihat kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat e-book beda juga tuh ke bawah coba e-book. In text Me and Fallon 2010 sama different list. Me, John, and David Fallon 2010 dan seterusnya. Memang belum kill in a print journal. Nah itu. Artikel print journal. Ya, William Scott, The Friend in New York, Resistance and Fracture, Social Research. Nah ini jurnalnya jurnal Social Research itu jurnalnya. Volume 50, nomor 1, langsung halaman. Oke, kayak gitu kalau Chicago nih, ya kan? Baik, coba kita lihat ini template-nya, Pak Egi. Iya, Pak. Punya Pak Egi kemarin sudah di-submit ya? Belum, Pak. Kan masih 2016, Pak. Oh iya, iya. Masih baru, masih beranjak remaja. Nah, beranjak remaja. Oh, bukan. Ada template-nya. Oh, template-nya mengarah ke ini ya? Iya. Template-nya mengarah ke Google Drive atau kemana? Iya, Pak. Harusnya tadi udah saya buka, Pak. Sebentar, Pak. Ya, kita tunggu. Ini karena goyang-goyang. Maaf. Belum? Masih loading, Pak. Sebentar. Ya, masih loading. Sambil yang lain, kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan mengenai daftar pustaka ini, boleh sambil lihat jurnalnya, dilihat-lihat di situ. Nah, nanti ditanyakan mana yang kira-kira perlu dikonfirmasi. Setelah Pak Egi, jurnal siapa ini? Jurnal Pak Malkan. Itu laki-laki semua. Bu Ari ini, Bu Ari jurnal apa Bu Ari? Saya Pak, jurnal Ya. TOEFL. Nanti setelah Pak Egi, kita bedah jurnal Bu Ari ya. Ya Pak. Oke, siap-siap kalau gitu nanti. Nah ini Pak Egi sudah keluarkan. Nah ini template-nya ya. Iya Pak. Template-nya, judul artikel, nama penulis, abstrak, Cambria, 12 bold capital. Kemudian abstrak ke bawah lagi. Pak Egi ke bawah lagi, ya kan? Jadi ada abstrak itu kok 2 kali. Yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, Pak. Oh, terus abstrak ada di sini. Ini contoh abstrak tertulis dalam bahasa Inggris. Oh iya, yang bawah bahasa Indonesia. Jangan sampai salah itu udah betul. Indonesia dan Inggris. Bawahnya keywordnya Cambria 11, italic 3 kata. Jadi hurufnya 11 ya. Yeah. Nah, ini pendahuluan. Ya. Pakai pendahuluan, judul bahasan. Ini pakai ini gaya lama. Yeah. Klasik nih, kayak judul bahasan ya, klasik ini. Oke. Bagir 2011 3. Oke, jadi ternyata komanya berada di situ ya, karena pakai Chicago. Daftar rujukan, kesimpulan, ya Chicago manual. Daftar rujukan tulis dalam 1 spasi, bukan tanpa nomor. Ya, oke kan? Contoh bawah tuh. Bagir, Haidar, 2011, Kans Filosofia. Ya, yang mereng jurnalnya betul tuh. Dan seterusnya. Itu bagus tuh karena kopi dari situ. Oke, baik. Berarti kita lihat itu ya. Sekarang kita lihat artikelnya kalau gitu, Pak Egi. Kita lihat artikelnya. Jadi tadi sama ya antara author guidelines dengan template.
pakai Chicago Book Manual ya. Di Chicago. Nah, sekarang kita lihat. Ini artikelnya ya? Ya, yang terakhir Pak, tahun 2016. 2016. Loh, kok 2016? Yang baru belum ada ya? 2020 ya? Nanti Pak. Nanti 4 tahun. Ya, 2020 belum ada ya. Ini berarti untuk yang sekarang harus betul-betul ini. Ya, itu Quran. Jadi kalau di dalam abstrak itu mungkin nanti kita akan bahas abstrak ya hari Rabu. Ya itu mungkin nggak perlu ditulis kutipan dalam abstrak tuh kalau boleh. Ya, tapi ada beberapa pendapat juga. Ada juga sih yang pakai. Tapi sebenarnya abstrak itu tidak pakai kutipan. Oke, ke bawah lagi. Jadi itu tadi nama sama ini ya, sudah. Nah, how to cite. Nah, itu ada how to cite itu. Cuma ikhlas kok ada ditulis how to cite di situ? Saya kurang paham, Pak. Ini soalnya kan pengelola yang lama. Jadi nggak perlu ditulis how to cite di situ. Ya, how to cite itu harusnya ada di laman jurnal kayak saya punya tadi, ada di sistem. Nah, ini mungkin dia mau niru buku-buku ya. Dulu kan memang kalau buku luar negeri dia ada how to cite-nya. Tapi itu diletakkan di website saja, bukan di situ. Atau kalau mau diletakkan, itu di indeks. Mungkin itu kan sebelum sebelum isi itu biasanya ada halaman judul, cover, judul, apa, dan seterusnya. Nah, itu mungkin ada salah satu bagian yang masuk ke situ. Tidak di dalam body, ini kan di dalam body artikel ini. Ya. Terus ke bawah. Kita lihat daftar pustakanya dulu. Lihat daftar pustakanya dulu. Ya, lihat daftar pustakanya dulu supaya kita lihat apakah sudah cocok atau belum. Ini editor in chief-nya siapa, Pak Egi? Sebelumnya Dr. Amar Fauzi, Pak. Sekarang Pak Egi. Sekarang saya baru 2 bulan. Nah, saya juga terkait kategori editor in chief, masuk pendidikan formal itu masuk penilaian tidak, Pak? Tidak, editor itu tidak dinilai, kemarin saya sudah sampaikan, tidak dinilai doktor, master, S1 enggak. Yang dinilai oleh asesor di dalam poin editorial team itu, pengelola jurnal itu adalah nama dan disiplin ilmu yang bersangkutan. Pertanyaannya, bagaimana cara tahu Pak Egi ini disiplin ilmunya sesuai dengan jurnal ini? Kita lihat publikasinya. Maka Pak Egi, dalam nama Pak Egi itu dibuatlah link di situ publikasinya supaya ketahuan. Nah, ini editor in chief-nya sesuai dengan bidang ilmunya. Kalau publikasi Pak Egi berkaitan dengan jurnal yang ini, ilmunya sama, yaitu akan nilainya lebih tinggi. Selain materi publikasi, juga level publikasinya. Nah, level itu semakin tinggi level publikasinya, itu akan semakin menambah poin. Maka biasanya orang taruh di situ ID Scopus. Kenapa? Kalau logikanya, kalau orang sudah ada ID Scopus, berarti dia sudah pernah menulis di jurnal atau di jurnal bereputasi. Karena yang memberikan ID Scopus adalah Scopus. Setelah nama tersebut mempublikasikan karyanya di penerbit atau jurnal atau buku yang terindeks oleh Scopus. Nah gitu. Makanya penting dicantumkan kalau sudah punya ID Scopus. Kenapa? Ini untuk menunjukkan bahwa si A, Pak Egi ini ternyata pernah berpengalaman di menulis dan mempublikasikan karyanya di jurnal bereputasi. Artinya dia sudah punya ID Scopus gitu. Itu ya Pak Egi ya. Jadi yang dinilai itunya. Yang doktor, masternya nggak dinilai. Nggak ada. Makanya disarankan nulis di dalam web jurnalnya itu juga nggak usah dikasih gelarnya. Nama saja, nama dan publikasinya. Kita lihat daftar rujukan. Amuli, Jawadi, 1380, HS. Wah, ini kan lama sekali nih. Kom, Markaze, Nasr Isra. Nah, kan? Jadi lama ini, tahun 1380. HS itu apa itu? HS itu apa itu?
hijriahnya ini apa Persia, Pak? Ya, gitu ya. Nah, nanti berarti kan kita lihat di manual Chicago bagaimana. Umuli Sayyid Haidar. Nah, kalau di Chicago apakah ditulis Sayyid Haidar seperti itu? Kayaknya sama ya, seperti itu ya. 1422H. Nah, mungkin pertanyaannya pakai tahun ini atau apa yang tertulis ya. Kalau memang tahunnya H ya dikasihlah keterangan HS ya. Jadi bukan tahun Masehi. Nah, ini mungkin perlu juga nanti saya tanyakan. Jadi apakah boleh pakai tahun Masehi saja atau harus tahun Masehi ya, bukan Hijriah saja atau harus tahun Masehi. Ya. Tapi mungkin kalau seperti ini, di atasnya kan juga ada ini ya, ada di dalam kutipannya kan. Nah kalau hemat saya, kalau jurnal ini semuanya pakai Roman, berarti tulisannya juga harus pakai Roman. Berarti dikasih ini ya, dikasih, ini interpretasi ya, dikasih persamaan. Jadi misalnya di situ Masehinya berapa, nah, gitu ya, Masehinya berapa. Kemudian Astiani dan seterusnya, kan ini semuanya di atas tuh. Davis, Caroline, France. Nah itu kalau buku kan, the evidential, artinya gini, di dalam template dan di dalam author guideline memang ada kesalahan. Berarti yang dibetulin adalah yang di author guideline sama yang di template. Karena yang di sini sudah sesuai dengan Chicago. Nah, dengan Chicago. Ya, jadi kalau ini berarti dia langsung ikut Chicago. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Bisa jadi karena ya penulis kan ngirimnya ikut yang Chicago. Karena begitu klik, pedomannya adalah Book of Chicago Style kan, Writing Style, Book of Chicago Writing Style. Nah sebenarnya ini harus melewati editor yang menentukan. Nah saya kira ini semua ini sudah langsung mengikuti Chicago Style ini. Editor langsung mengikuti ke sini. Tetapi mungkin yang di sana yang belum dirubah di dalam author guideline dan di template-nya ya. Saya kira itu Pak Egi. Coba ke bawah lagi. Ya, saya kira itu sudah Chicago semua ya. Chicago semua. Oke, coba lihat di dalam body. Kita mau lihat apakah kutipannya pakai Hijriah atau pakai Masehi. Nah itu tuh lihat. Indra Batinia Amuli dalam kurung 42 Hijriah 6. Ini kayaknya tidak sama. Tidak sama kan? Nah ini tidak sama. Tapi karena ini sudah lama, nggak usah dirubah Pak. Nanti yang Bapak ke depan yang 2020 sesuaikan saja dengan Book of Chicago saja. Kalau memang nggak mau ubah, kalau pakai Chicago Style ya. Jadi harus pakai Chicago saja. Buka manualnya, ikuti manualnya saja. Caranya gitu. Ya, misalnya nanti lihat kalau tahun yang lain harus dikasih persamaan atau enggak, itu nanti baca di situ. Itu ya Pak Egi ya. Ya Pak. Baik, saya kira itu dulu untuk Pak Egi. Jadi untuk poin author guidelines dan poin template mesti disesuaikan dengan Book of Chicago Writing Style, sehingga nanti jurnal ini, Kans Filosofia ini, semua mengikuti gaya selingkung Chicago Style. Itu ya Pak Egi. Ya Pak, terima kasih. Sarannya. Baik, terima kasih. Silakan sekarang Bu Ari. Kita kasih ya Bu Ari sebagai host nih ya. Mana Mbak Esti, mohon dikasih Bu Ari sebagai host. Ari Tufuli Unisma. Saya bisa nggak nge-host kan? Coba saya lihat. Nggak bisa saya. Oh, udah ya. Oke, Bu Ari, silakan. Apa nama jurnalnya tadi, Bu? Tufuli, Pak. Ya, Tufuli. Silakan, Bu. Oh, itu nama jurnal, Bu Ari. Jurnal Tufuli Unisma. Ini, Pak. Ya, Tufuli. Apa artinya Tufuli itu? Anak-anak, Pak. Bahasa apa? Arab. Bahasa Arab ya, Tufuli, anak-anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini PIAUD. Oke. Coba author guideline-nya, Bu. Bentar.
Itu di samping itu. Yang menu sebelah itu author guideline. Nah, itu kan. Nih, template. Author guideline dulu, author guideline. Itu ada tulisan author guideline. Ketutupan ini Pak, sebentar. Ketutupan ya. Ah, itu udah digeser. Tuh, ya kan? Atas ya. Ibu editor in chief-nya. Iya Pak, tapi saya baru dimasukkan karena yang ngurusi jurnal satu orang saja kemarin. Ibu saja atau orang lain? Orang lain, terus saya baru diperbantukan di jurnal. Jadi masih bingung Pak mau buka-buka. Oh iya. Tapi Ibu kan sudah punya akun-akunnya, passwordnya sebagai apa Ibu passwordnya jurnal manager? Enggak, editor atau admin ya? Iya. Password admin ada sama Ibu? Halo Pak, ini Tufuli saya sama Bu Ari. Oh, oke Bu. Ya Bu, siapa namanya Bu? Ya, Bu Mutiara. Bu Mutiara tadi ya? Oke. Ya. Nah, Bu Mutiara ini editor in chief-nya? Iya. Oke, siap Bu. Jadi kita mau cek ini tentang kepustakaannya ya. Kita lihat author guideline-nya Bu. Coba lihat author guideline-nya Bu. Baik, Pak. Sudah sejak lama Ibu? Dari awal ya mengelola Tufuli ini? Kalau saya dari awal. Terus ini sama Bu Ari ini baru ya. Nah, oke, berarti pas kalau Bu Mutiara nih yang ini. Oke, author guideline. Ibu pakai apa ini? Stylenya, writing stylenya, gaya selingkungnya. Nah, ini masih itu Pak. Jadi masih masih berguru dari jurnal-jurnal yang lain. Kemarin ada catatan juga dari pemateri sebelumnya kalau author guideline-nya masih kurang fokus gitu. Jadi masih harus diperbaiki. Oke, berarti ya. Ini sudah berapa nomor, Bu? Ini sudah mau 4, jadi yang terbitan terakhir itu memang masih kami impress karena memang belum selesai reviewnya. Cuman karena kemarin ada pengumuman untuk short course ini, jadi untuk sementara kita terbitkan dulu, tapi masih kita kasih nama impress gitu karena memang belum selesai Pak. Gitu. Oke, itu untuk bulan berapa? Harusnya November ini. November. Masih Kan bulan belum November kan? Harusnya. Iya. Kan belum. Ya masih punya belum, waktu. Ya. Jadi penerbitan terakhir mesti bisa dibaguskan, dimaksimalkan sehingga nanti kalau akhir tahun depan bisa lebih bagus kan, maksimal. Karena nanti kan yang dinilai mungkin walaupun 4 tapi dia akan dinilai prosesnya. Semakin membaik, semakin membaik. Kalau yang terakhir itu bagus, maka mudah-mudahan akan menambah nilai yang itu yang dinilai gitu. Artinya ada perubahan. Iya, Pak. Yeah. Oke, sekarang jadi ini secara garis besar ini Ibu pakai APA ya, American Psychological Association 6th edition. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak usah pakai 6th edition juga nggak apa-apa. Misalnya APA kan biasanya yang terbaru gitu ya. Asal konsisten aja. Nah, sekarang yang terbaru kan udah masuk 7th edition ya. Nah, ini mungkin yang di artikelnya masih ada beberapa yang masih apa-apa. Jadi ya. Menurut saya yang terbaru saja nggak apa-apa. Jadi nanti itu tadi perkembangan. Kalau memang di sininya pakai APA atau APA saja juga nggak apa-apa. Yeah. APA American Psychological Association 6th edition dengan 7th edition itu nanti kan otomatis pakai yang terbaru gitu aja. Yeah. Jadi including the quote page number is also allowed to examples. Itu sudah ada contohnya Kartika Sari 2012 atau Kartika 2012 which is carried out consistently. Nah, ini kan sudah menyatakan diri konsisten kan. It is highly recommended to use reference manager software. Mentally or Zotero. Oke. Oke, sekarang kita lihat ya kalau gitu template-nya Bu, template-nya. Kemarin sudah dibedah juga template-nya? Belum. Template-nya sudah kalau dibedah secara detail gini masih belum, Pak. Ya, kita lihat sekarang. Sekarang kita lihat ininya dulu, template-nya kita lihat. Ya, semuanya aja kalau template supaya sehingga kita bisa lihat. Jadi template-nya seperti itu ya, judul, terusnya, kemudian nama, kemudian diterima dan seterusnya ke bawah. Ke bawah lagi. Jadi abstraknya 1 ya Bu ya, bahasa
Inggris. Iya, bahasa Inggris. Satu saja ya, satu saja. Bukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia enggak? Enggak. Bahasa Inggris. Ya. Dalam penilaian itu ada sih disebutkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada apa kemarin, nanti saya lihat ya, kita lihat ya, tapi kalau ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya bagus dalam bahasa yang baik ya, dalam bahasa yang baik. Tapi apa satu, Pak? dua lebih bagus, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya ya, karena ternyata abstrak itu sangat krusial gunanya dalam proses indeksasi dan keterbacaan untuk sitasi itu ya. Jadi apalagi kalau untuk mengindeks ke pengindeks yang besar itu memang ya abstraknya memang yang berbahasa Inggris ya. Tapi dan bahasa aslinya itu lebih bagus kalau diadakan. Tapi kalau di Sinta, di Arjuna itu memang ada pertanyaan yang memang apakah ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik. Nah, itu ada dia. Kalau dua bahasa itu nilainya lebih tinggi di dalam Arjuna. Nanti kita lihat ya. Kita lihat di pertanyaan abstrak. Minggu depan kita bahas minggu depan hari Rabu kita lihat pertanyaan yang ada di Arjuna itu tentang abstrak. Ya. Oke, kita lihat coba daftar pustaka. Contoh daftar pustakanya. Ini pakai Imrat ya. Ini pakai Imrat. Nah, daftar rujukan harus lengkap dan seterusnya. Jadi ini Bakery M. Nah, ini sudah APA ini ya. Karena di jurnal itu pakai buku. Jadi kalau buku mereng judulnya Jakarta Nirmala Media. Oke, sip ya. Ini ZNH. Oke, sekarang kita lihat bodinya tadi. Mengutip. Ini kan ini masih template kan? Coba ke atas lagi yang body tadi. Pendahuluan misalnya. Bu Ari coba naikkan ke atas pendahuluan misalnya. Ini nih Pak pendahuluan. Ini artikel yang terakhir yang diupload. Belum muncul, ini masih abstrak kok. Ini nih Pak. Ya kan? Nah, pendahuluan coba lihat pendahuluan. Waktu mengutip, mana waktu mengutip? Belum dijelaskan waktu mengutip ya, nggak ada di situ. Jadi di dalam pendahuluan di template itu tidak ada contoh waktu misalnya ketik teks Anda di sini, misalnya menurut si A dalam kurung AA gitu, nggak ada ya contohnya itu kan. Mungkin perlu dikasih contoh di situ sehingga ketika calon penulis mau meniru, langsung kelihatan walaupun sebenarnya begitu pakai APA udah selesai sebenarnya. Nah, tapi kalau kebetulan ada seperti itu, boleh juga dikasih contoh di template-nya. Ada penulis-penulis yang mau mudahnya saja, dia lihat template-nya, dia copy template-nya. Nah, gitu. Jadi, pada prinsipnya bagaimana jurnal ini memudahkan untuk penulis. Penulis lebih nyaman, gitu. Sehingga lebih mudah untuk menyampaikan menulis. Kalau penulis itu menyerahkan draftnya ke kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu artinya editor atau pengelola jurnal itu terbantu. Nah, kerjaannya berkurang. Nah, itu sebenarnya. Jadi sekarang bagaimana kita tampilkan website kita itu, termasuk petunjuk penulisan, termasuk template-nya itu semudah mungkin, sehingga penulis itu bisa menulis seperti apa yang kita mau. Begitu masuk ke kita, tinggal kita periksa substansi. Nah, itu lebih enak sekali. Nah, kalau substansi kan memang harus ada perubahan. Saya kira ini kita sekarang lihat Bu Ari, kita cek artikel yang terakhir. Yang tadi di nomor terakhir terbitan terakhir. Terbitan terakhir ya. Iya. Ini Pak. Sudah. Belum muncul. Hah? Yang lain belum lihat nih, belum muncul. Stop dulu. Nanti ulangi lagi. Baru kasih lagi. Sambil Bu Mutiara lihat ya. Ya. Ini semua yang edit Bu Mutiara kan? Atau ada artikel editor yang lain yang membantu editor in chief?
Iya, jadi sebelumnya itu bukan Ya, saya Bu sama Bu Mutiara. Ari, Pak. Jadi sebelumnya itu bukan saya sama Bu Ari. Oh. Jadi ada teman satu Ya. lagi, cuman karena ya Yang lain. perkenalan. Dapat warisan ya, Bu? Dapat warisan. Dapat warisan. Alhamdulillah. Ya kan, dapat Ya, warisan. akhirnya ini sama Bu Ari lagi Nah. mencoba untuk belajar lagi biar konsisten. Siap, oke. Ya, ini kira-kira gimana, Bu? Sudah sesuai belum dengan author guideline, dengan template? Nama jurnal kan sudah ada judulnya, ada nama penulisnya, ada afiliasinya, ada emailnya, diterima tanggal sekian-sekian sudah. Abstraknya coba ke bawah, berbahasa Inggris, ya kan? Nah, abstrak itu jadi satu ya. Jangan dua paragraf, itu kan 2 paragraf tuh. Oke, ke bawah lagi. Jadi 1 paragraf aja abstrak. Oke. Kata kunci itu membaca huruf hijaiyah. Nah, ada ini juga sih perdebatan, kata kunci itu kata atau frase. Nah, karena judulnya keywords, kata kunci ya sebaiknya kata. Di kata yang dipisahkan nanti oleh semikolon ya, titik koma. Ini kalau ini kan kalimat nih, membaca huruf hijaiyah. Ini frase, membaca huruf hijaiyah ini frase. Subjeknya belum ada. Ini frase, media, kartu. Nah, ini frase juga RA. Apa RA? Kata kunci nggak boleh singkatan lah. Oh, iya. Tapi nanti kita bahaslah hari Rabu. Terus ke bawah dulu. Nah, itu yang Nuryadi, nah itu kelebihan. Nah, ini pasti nggak pakai reference manager ini. Iya. Karena kalau pakai reference manager pasti nggak ada seperti itu. Kurungnya double itu nggak ada itu. Ya kan? Nah, jadi asesor waktu membuka artikel, ketika ngecek seperti itu udah langsung, udah begitu ketemu satu, sudah dia langsung. Ini berarti yang tadi itu yang saya tampilkan, penilaian itu baku dan menggunakan reference itu enggak, pasti bukan yang itu, yang bawahnya dia. Yang bawahnya. Bahkan nanti bisa yang paling bawah tidak baku dan tidak nol nilainya gitu. Nah, kan sayang itu gara-gara kesalahan-kesalahan kecil seperti ini ya. Nah, kemudian this work is licensed under Creative Commons Attribution Non-Commercial International License Arabic Online. Loh, kok ada di artikel? Nah, itu dari mana itu tiba-tiba muncul this work is licensed? Nah, ini nggak perlu masuk di sini nih. Oh, berarti harus dihilangkan ya Pak, itu nggak usah diikutkan ke itunya. Itu kan adanya di website aja. Kalau enggak ini seperti ini, kata-kata seperti ini adanya di indeks namanya. Jadi bagian dari kalau ada misalnya lihat di Jurnal Studi Islamika ya, punya UIN Jakarta, itu kan nanti ada cover dan daftar isi, satu artikel itu dia lengkap di dalamnya. Begitu orang mendownload itu kalau dicetak lagi dijilid udah langsung lengkap di situ. Nah, nanti di bagian cover, daftar isi, bawah-bawah sebelum masuk body artikel itu ada kayak gini, license WA kayak gitu ada di situ. Karena itu adalah keterangan-keterangan yang bukan bagian dari artikel. Nah, sementara kalau namanya footnote itu harus bagian dari artikel kan. Nah, gitu. Jadi footnote itu berisi tentang keterangan yang penting yang sedang dibicarakan, tapi supaya tidak mengganggu pembaca, kita taruhlah di footnote, catatan kaki. Kalau pembaca mau menelusuri lagi, baca di footnote. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, lanjut saja membaca gitu. Karena kalau ditumpuk di situ semua nanti terganggu, terlalu banyak pecah cabang waktu membicarakannya. Gitu. Jadi footnote itu ada fungsinya. Kenapa ada footnote ya seperti itu? Bukan informasi seperti ini. Ini salah satu bagus juga ini untuk contoh. Salah satu yang tidak boleh masuk dalam footnote adalah informasi seperti ini. Ini informasi yang tidak berkaitan dengan isi artikel. Padahal footnote itu berkaitan dengan isi artikel. Ya. Yang lain juga mohon diperhatikan. Kemudian, oke.
Belum nih, belum geser ya. Coba digeser lagi, Bu Ari. Nah, udah sebentar. Jangan terlalu jauh. Mungkin supaya enggak. Tadi yang nampak tadi ya. Terus ke atas dulu dikit, ke atas lagi. Supaya dekat dengan yang tadi. Halaman 2 lah. Nah, terus ke atas lagi. Nah, ini kan. Nah, itu kan menjadi, udah ada tadi. Yang tadi itu, yang tadi. Nah, ini. Nuryadi dan seterusnya membaca menjadi satu kelompok 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat bawah terus. Nah, supaya ngurut terus ke bawah pelan-pelan. Ada footnote lagi nggak? Nah, itu. Oh, nggak ada. Kan itu bagian dari itu. Boleh terus ke bawah. Bawah lagi. Ya, metode kan. Jadi ini pakai imrat nih. Hasil. Oke, terus. Yang penting konsisten. Tadi di Bu Ari sudah lihat belum? Bu Mutiara. Ini apakah BC ini sama dengan template? Iya, Bapak. Struktur ya. Karena tadi saya lupa memperhatikan struktur. Sama ya. Oke, terus ke bawah. Kita lihat sekarang daftar pustaka. Karena fokus kita kan pengutipan daftar pustaka aja. Kita lihat. Terus bawah. Nah, ini. Daftar rujukan. Nah, di dalam template tadi pakai istilah daftar rujukan atau daftar pustaka? Perhatikan enggak tadi, Bu Ari? Template. Ya, di dalam template tadi pakai daftar rujukan atau daftar pustaka? Daftar rujukan, Pak. Ya, sama ya. Oke, sekarang kita lihat. Anggraini Ika. Tadi pakai APA kan? Iya. Bu Mutiara coba lihat ini pakai APA atau bukan? Ada yang enggak, Pak. Nah, jadi kayak yang Anggraini Ika itu kan pengutipan dari skripsi, seharusnya tidak begitu. Ya, terus Deni Nurbiana sama juga. Ini bukan APA. Kalau APA Anggraini I titik. Ya Ika dia. D ini Nur N titik. Nah, kan? Itu dia. Nah, inilah fungsinya karena nggak pakai reference manager. Sebenarnya salah satu keunggulan reference manager itu salah satunya adalah memangkas banyak waktu dan tenaga. Jadi kalau Ibu punya tulisan-tulisan yang sudah dimasukkan dalam reference manager, ya begitu diklik itu udah nulis sendiri dia bawah. Pernah belajar reference manager kan? Iya, pernah. Ya. Pak, berarti kalau kalau misalnya ada penulis yang tidak menggunakan Mendeley ya, tapi kita kan lihatnya kan pakai Mendeley. Maksudnya kita koreksinya kan pakai Mendeley. Nah, itu apa kita kembalikan lagi supaya mereka menggunakan Mendeley gitu atau kita yang memperbaiki itu? Ya. Kalau saran saya memang sampaikan kepada penulis, ini tulisan Anda masih banyak kesalahan-kesalahan yang pengutipan dan gaya selingkuh. Jadi mohon diperbaiki menggunakan aplikasi. Boleh Mendeley, boleh Zotero yang dia familiar. Karena itu nanti keluarnya sama. Jadi apakah Ibu pakai Mendeley, dia pakai Zotero, nanti berarti kita sebagai editor ya kita punya dua-duanya lah. Tapi kalau memang orang itu sudah belum punya kan berarti kita arahkan sesuai yang kita punya. Nah, kenapa? Karena memang nanti keluarnya begitu Ibu periksa, asal dia sudah sesuai, sudah nggak ada kesalahan, itu sudah. Karena yang kita periksakan ini Bu, yang kita periksakan PDF-nya kan. Nah, yang keluar itu PDF-nya. Jadi reference manager itu saran saja supaya tidak nampak kesalahan seperti ini. Begitu author kasih ke kita periksa, nggak pakai apa-apa nih, nggak pakai Mendeley, nggak pakai Zotero, kita periksa biasa. Gitu dia kirim file langsung kita cek, nggak ada kesalahan-kesalahan. Berarti ya sudah. Tapi kesalahan itu bisa diminimalisir dengan reference manager itu. Nah, tadi kalau sudah memang seperti ini, kita kembalikan pada penulis, tolong ini diperbaiki menggunakan reference manager ya, supaya nggak terjadi kesalahan seperti ini. Kalau penulis bilang, boleh nggak pakai ini begini? Ya,
Bapak atau Ibu yang punyanya apa. Saya punyanya Mendeley, oke pakai Mendeley. Saya punyanya Zetero, oke pakai Zetero, nggak apa-apa. Nanti kita lihat hasilnya kan, begitu dikirim. Tapi cepat ya, gitu. Cepat, tapi tidak ada salah lagi. Begitu kita dapat lagi filenya, kita periksa, nggak ada salah. Nah, periksa yang benar, oke sudah. Berarti kan sudah aman, gitu. Karena yang dinilai nanti nggak dinilai apakah pakai Mendeley atau pakai ini, dan tidak diperiksa ini benar-benar pakai ini atau enggak, gitu enggak. Yang diperiksa adalah kayak gininya ini tadi. Ada kesalahan nggak? Kalau nggak nampak kesalahan, berarti sudah dianggap pakai reference manager. Gitu ya, Bu Mutiara. Ya, ada pertanyaan lain? Oh iya Pak, ini mungkin di luar konteks ini. Jadi jurnal kami itu ketika mendaftarkan ISSN itu ternyata ada kurang satu huruf, bukan satu kata tapi satu huruf. Jadi memang ketidaktelitian kami. Jadi kan harusnya Tufuli jurnal ilmiah pendidikan Islam anak usia dini. Nah itu ternyata tulisannya jadi Tufuli jurnal ilmiah, jadi kurang L. Nah itu kalau untuk memperbaiki itu gimana ya Pak? Oke, kemarin Ibu waktu dibedah soal ISSN sama Pak Anwar Dhani sudah dikasih masukan atau enggak ditemukan? Maksudnya enggak sampai ke situ karena enggak ketemu. Ibu enggak lapor gitu. Ya, sudah ditemukan itu, jadi sudah ada sudah dikasih catatan itu, tapi suruh perbaikinya kan ke LIPI-nya lah. Itu caranya seperti apa waktu itu masih belum kami tanyakan. Ya, jadi caranya Ibu kontak ke LIPI di SSN, itu kan ada kontaknya kan? Nah, Ibu kontak sana, kirim email, minta diperbaiki. Nah, tapi selama sebelum diperbaiki, sebelum sekarang ini, sebelum ada perbaikan di sana, lanjut aja seperti ini, nggak apa-apa, tapi Ibu kirim email. Nah, karena nanti di dalam jurnal Ibu, kan sudah sudah ditulis di situ linknya kan? Di jurnal. Iya. Oke, nanti kita kalau gitu setelah ini kita bahas, kita tuntaskan ini dulu, nanti habis itu kita lihat link ISSN Ibu di jurnal, di websitenya. Oke, baik. Sekarang kita lihat dulu ini. Ini kan tentang penulisan gaya selingkuhnya. Sekarang kita lihat nisbah kemutahiran ya. Nah, coba kita lihat. Tadi judulnya tentang apa tadi? Judulnya tentang peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan media kartu. Berarti kan membaca huruf hijaiyah. Ini bagaimana mengajar membaca. Coba kita lihat artikel referensinya. Yang mutakhir yang 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir berapa banyak? Nah, itu kemutahiran ya. 2019 penggunaan media Busebook. Oke. 2007 metode pengembangan bahasa. Oke. 2008 itu udah lama. 2008 bukan 10 terakhir, baru 2019 itu. Kalau 10 tahun terakhir berarti tahun 2010 ya. 2010 ya. Ya 2010. Itu yang terpakai 2019, 2017 kan? Yang 2007, 2008 kurang, baru 2. Coba kita bawa lagi ke bawah. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, cuma 1, 2, 3, 4. Sangat kurang ya. Sangat kurang ini. Minimal ya, kalau jurnal-jurnal masih mau awal-awal gini, dikasih dulu minimal 30 referensinya. 25 di antaranya adalah referensi primer gitu. Kasih penulisnya seperti itu. Kemudian primer itu apa? Yang berkaitan dengan materi dari jurnal. Kalau mutakhir berarti yang tahunnya muda gitu. Kasih gitu lah. Jadi kalau cuma 4 begini ya nanti kalau di submit akreditasi langsung rendah lah nanti ini. Nah, kalau gitu untuk nomor yang terakhir, Bu Mutiara, untuk nomor yang terakhir, ini betul diperhatikan ini. Sehingga kan belum diterbitkan, masih ada waktu. Kasih dulu. Ya, boleh disarankan minimal 30 referensinya, 25 atau 20 diantaranya adalah yang berkaitan dengan isu itu. Kemudian 20 diantaranya adalah yang tahunnya terbaru. Dari jurnal, dari buku, dari webnya dikurangi.
Gitu. Jadi primer itu dari buku, dari jurnal tadi ya, sesuai dengan yang saya posting tadi. Oke Bu, sekarang kita itu untuk kepustakaan ya, baik kemutahiran maupun keprimeran maupun gaya selingkungnya, jadi 3 macam. Nah sekarang kita lihat yang pertanyaan Ibu yang ISSN. Coba Bu Ari kita lihat di websitenya di About atau di Home. Ya, di Home, nah, kemudian di tampilkan. Home ditampilkan. Yang lain mohon juga ya diperiksa, diperhatikan sehingga nanti kalau mau akre bisa meningkat. Jangan kesalahan-kesalahan yang seperti ini terjadi lagi masih. Karena ini harus langsung diperbaiki. Nanti Bu Ari dan Bu Mutiara langsung perbaiki yang untuk kedepannya itu. Supaya ada dampak lah setelah ini ada peningkatan. Yang tadi kan ada satu jurnal yang sebelumnya itu, yang Pak siapa tadi itu? Islahuddin kan? Jadi dari Sinta 5, Akre sudah 5 lagi. Itu karena apa belum diperbaiki. Coba kita lihat. Nah itu ada linknya belum? Sudah ada linknya. Jadi tinggal diklik yang ISSN-nya. Mana klik, coba klik. Itu fully jurnal ilmiah pendidikan Islam anak usia dini with ISSN. Nah, itu kan ISSN. klik. Nah, itu ya. Sudah klik, coba klik. Nah, kan? Itu jurnal ilmiah kan? Iya. Oke, sekarang ke bawah itu ada kontaknya LIPI, mana kontaknya LIPI? Nah, itu kan bawah itu bawah. Nah, itu kan ada kontaknya LIPI tuh. URL, Go ID LIPI, kemudian kirim laman, cetak dan nah itu kontaknya LIPI. Coba geser lagi. Berarti di halaman mana, Kak? Kontak terus geser lagi coba. Ini yang hitam nih kayaknya tertutup apa tuh ya? Ada hitam. Oh, ini ya. Yang hitam-hitam tuh yang di situ ini kan kita sudah masuk webnya LIPI. Coba cari kontaknya LIPI. Nah, emailnya. Susah melihat. Itu halaman. Nah, dikelola PDI coba klik. Nah, PDI. Nggak nampak? Enggak, tetap Pak ini. Yang atas tuh LIPI itu. Atas tuh, ada PDI LIPI itu, klik coba. PDI LIPI itu. Ya, itu coba. Kan ada kontaknya itu. Nah, itu kan ada kontaknya itu. Jadi kontak di situ. Bawah. Itu berita ya. Coba lagi. Ini. Iya, ada. Kontaknya. Nah, coba. Nah, itu kan. Nah, itu. Nanti kalau setelah ditelepon kan paling ada, biasanya ada nomor WA-nya juga. Kemarin nanti saya di grup tuh kalau nggak salah ada yang tanya, boleh ada nggak yang tahu kontak LIPI PDI untuk ngurus ini? Ada. Iya, Nanti kalau ada saya kontak. Tapi kalau nggak salah nomor ini. Pernah di-share. Ya, kan pernah di-share kan? Iya, pernah di-share. Jadi sampaikan saja, minta perbaikan ke sana. Apa-apa itu memang tugas dia. Mudah-mudahan segera ini lebih enak, lebih kayak gitu, nggak perlu datang ke sana. Kalau dulu kan harus datang ke sana bawa ininya, cetaknya dan lain-lain kan. Sekarang lebih mudah, kirim email selesai. Baik, Oke ya, Pak, begitu. terima kasih. Iya, ya. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini jam 11.51. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersharing tentang jurnalnya masing-masing untuk perbaikan kita bersama. Nah, sekarang kita buka siapa lagi kira-kira yang masih punya pertanyaan. Kita coba undang teman-teman. Boleh di stop sharingnya ya, Bu Ari. Biar kita undang teman-teman kalau masih ada pertanyaan tentang kepustakaan ini, mohon sampaikan. Silakan. Yuk, silakan. Sudah jelas semuanya atau gimana?
Halo Pak. Pak Malkan. Ya, Iya, Pak Pak. Malkan. Silakan Pak Malkan. Dari mana ini jurnalnya Pak Malkan? Jurnal apa? Ya, Pak. Perbankan Pak, perbankan kami ini Oh, baru yang mulai. perbankan itu kemarin ya, susah dibuka itu. Servernya Iya, kayaknya ini ada baru masalah mulai, itu. Pak. Sudah Karena bagus terus terang sekarang. Pak, baru menerima kami warisan ini Pak. Kata Bapak tadi warisan Pak. Iya, tapi sekarang servernya sudah bagus, bisa dibuka jurnalnya. Ya sudah buka Pak ya. Sudah bisa Pak, sudah bisa Pak. Sudah ya. Oke, bagus. Ya, Alhamdulillah. Oke, gimana Pak Malkan? Tentang apa pertanyaannya? Pak, tadi kan ada pengutipan-pengutipan itu Pak. Misalnya di footnote itu Pak, kan orang mengutip skripsi misalnya Pak. Kadang mereka itu mencantumkan itu seperti tadi kasus itu, mencantumkan misalnya skripsi, tapi yang judul itu primer itu yang dicantumkan. Ya kan seperti itu Pak. Padahal skripsi yang dia kutip tidak ngutip langsung dari sumber asli. Kan biasa begitu Pak. Ya, saya kira kadang apakah seperti itu juga sama di jurnal Pak? Sama kan biasa juga di skripsi-skripsi Pak. Saya biasa mengkritisi juga itu Pak, bahwa tidak bisa seperti itu. Nah, apakah juga di jurnal seperti itu Pak? Memang bahwa mengutip itu apa namanya tidak langsung dari sumber primer, tapi dia kutip dari orang lain yang sudah mengolah itu data. Kemudian yang dicantumkan sumber primernya kan tidak, ya kan tidak connect begitu Pak. Ya, saya rasa memang seperti itu Pak yang harus apa memang seperti itu Pak juga diterapkan di jurnal gitu Pak. Baik. Ya. Itu pertanyaannya. Ada lagi? Iya Pak. Baik, Pak Malkan cuma satu itu pertanyaannya. Iya Pak. Kemudian Pak ini sistem apa namanya tadi reference manager itu Pak. Apa itu bisa apanya variannya banyak kan Pak? Yang mana menjadi standar yang harus kita jadikan patokan Pak? Apakah di reference manager itu? Apakah yang paling umum dipakai ataukah sembarang saja tidak, tapi harus ada reference manajernya itu Pak. Ya dipakai supaya artinya kelihatan bahwa dia rapi, artinya dia teratur Pak, tidak bikin sendiri begitu, tidak manual. Tapi ada sistem yang dia yang dipakai Pak ya. Seperti itu. Mana yang lebih ideal Pak yang dipakai? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Malkan dari Sulawesi ya. Ya Pak, saya dari Palu ya. Yang Bapak waktu Palu ya. Kalau tidak salah saya lihat Bapak kemarin ICIS. Ya, ICIS betul. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan sudah ini ya, sudah recovery di Palu. Alhamdulillah, Pak. Setelah ICIS langsung banyak itu yang masuk ke dalam tamu tak diundangnya kan. Ada mobil, ada motor, ada kayu-kayu kan. Setengah mati Pak. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Baik sekarang Pak. Ya, jadi yang pertama tadi mengenai kutipan sumbernya. Memang kalau ada orang, jadi dalam tulisan kita, jurnal apalagi ya, tapi secara umum kaidah ilmiah, kita harus jujur dalam menulis ya. Jujur itu ya termasuk mengenai sumber. Kalau kita mengutip dari orang, nah, seperti yang tadi, Pak Mulkan misalnya mengutip tulisan Weber dari skripnya Mulyani misalnya ya. Nah, jadi harus ditulis menurut Weber, ya kan? Weber dalam kurung seperti dikutip oleh Mulyani, kan gitu. Harus jujur seperti itu. Kalau langsung ditulis Weber itu disitulah letak ketidakjujurannya. Kalau Pak Mulkan selama ini mengkritisi sudah betul, jadi itulah yang perlu kita berantas. Tapi kalau kita sebagai editor in chief di jurnal, itu yang langsung kita tanya ke penulisnya, ya, dan itu suruh ganti. Nah, suruh ganti memang. Kalau memang dari Weber, ya disuruh langsung coba ini dicari sumber aslinya, gitu. Betul enggak, gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau memang dia betul sudah seperti itu, walaupun dia bacanya lewat skripsi, ya nggak apa-apa. Kalau memang kemudian dia tulis langsung dari Weber sekian, tapi memang betul intinya seperti itu, ya. Nah, walaupun seyogyanya, ya seyogyanya dia menurut Weber seperti yang dikutip oleh Mulyani dalam kurungnya, kan gitu kan? Ya. Nah ini etika lah, ini bagian dari etika penulisan. Sebaiknya ya kita editor memberikan edukasi kepada penulis untuk melakukan yang betul-betul yang jujur ya. Jadi kejujuran ilmiah lah.
Itu memang ya, dalam artikel ilmiah itu yang paling penting kejujurannya, termasuk itu kan nanti akan ada plagiasi kalau. Jadi kalau biasanya kalau dia bahasanya masih sama juga, itu nanti akan terkena di cek similarity dia. Ya, begitu. Jadi ada beberapa hal rambu juga yang bisa mengetahui itu dan bisa menghadang dia lah. Begitu cek, makanya Bapak harus cek similarity. Begitu masuk artikel itu cek similarity dulu. Itu salah satu senjata kita untuk menghindari dari plagiarism atau double publikasi dan kuotasi-kuotasi atau kutipan-kutipan yang kurang-kurang baik seperti itu, yang tidak jujur. Itu ya Pak Malkan ya. Kemudian yang kedua tentang reference manager. Reference manager itu seperti yang saya sampaikan nanti tidak dinilai apakah ini pakai A, B, C, D, tidak. Tetapi yang dinilai adalah kerapian atau ketepatan atau kebenaran dari teks dan kepustakaan yang ada dalam artikel. Nah, memang selama ini ada yang pakai Mendeley. Mendeley memang ya sering digunakan. Zotero sering digunakan. EndNote. Jadi Mendeley ini punya Elsevier. Sekarang ya sudah dibeli oleh Elsevier. Kalau EndNote ini punya WOS, punya Web of Science, Clarivate Analytics ya. Kalau Zotero kayaknya enggak, jadi bebas tuh Zotero. Jadi mana yang lebih mudah aja nggak apa-apa Pak. Nah, ya mana yang lebih mudah, yang lebih kita bisa maksimal dan yang sudah kita pakai, karena kalau kita bikin baru lagi itu memang mengulang lagi. Karena apa? Di dalam reference manager kita kan kita sudah simpan di library kita artikel A, B, C, D sudah ada penjelasannya, ringkasannya sudah ada ininya. Jadi itu gunanya. Nanti kalau ngutip tinggal klik aja baru dibahasakan ulang, kan diedit lagi. Jadi ringkasan artikel. Jadi kalau Bapak Pak Malkan baca artikel jurnal 1, download artikel jurnal 1 set. Ya, kemudian Bapak buat ringkasan, kita masukkan ke Mendeley set atau Zotero set. Nah, nanti diisi ada kolom ringkasannya apa? Ringkasan set. Kemudian diisi itu kalau untuk diisi ya penulis dan lain-lain itu kan nanti akan otomatis meniru. Nah, itu begitu Bapak klik kutip set, itu akan masuk sendiri kan. Nggak ngetik ulang lagi gitu. Nah, nanti baru Bapak edit setelah ada di dalam teks, nah supaya lebih sesuai dengan bahasa yang sedang dibangun, mengalir logikanya dan bahasanya. Nah, itu kan memudahkan, sangat memudahkan. Tapi sekali lagi tidak ada juga yang dia semua masing-masing ada kelemahan, kelebihan. Jadi silakan mana yang dipakai saja. Menurut teman saya yang satu itu EndNote lebih bagus, lebih connect ini gitu. Nah, menurut saya teman yang saya yang lain, Mendeley lebih nyaman nih. Karena apa? Karena sebenarnya udah biasa aja. Seperti Bapak sudah biasa pakai mobil Mercy, udah enak sekali. Begitu disuruh pakai Karimun kan Suzuki, wah nggak enak banget ini kayak gitu kan. Ya biasa pakai Mercy, suruh pakai Suzuki kan. Nah, kalau Pak Malkan ini kan saya lihat tuh pakainya Mercy terus, saya tengok kan. Nah, ya, itu pakai Suzuki agak lain rasanya. Itu ya. Kira itu ya. Terjawab ya Pak Malkan ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak atas petunjuknya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Palu semakin baik lah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah sampai jam 12 ini. Waktunya sudah hampir habis, sudah habis ya. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Rabu ya. Nah, ini hari Rabu kita akan bertemu dengan membahas ini nanti ya. Yang akan kita bahas hari Rabu itu adalah mengenai ini saya share screen-nya. Nah, ini dia. Jadi abstrak ya, mengenai abstrak, judul, abstrak, kata kunci dan lain-lainnya tentang artikel. Nanti pokoknya dari awal apa yang menyangkut tentang artikel silakan kita diskusikan hari Rabu. Bagaimana membuat judul yang baik, buat abstraknya, kata kuncinya dan mungkin
lain-lain di dalamnya, isinya, mau risetnya, metode, kesimpulan, kan kita bahas semuanya, introduction kan. Dan ini berguna juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan semuanya yang editor in chief untuk menulis tulisan sendiri juga ketika submit ke jurnal lainnya. Nanti Bapak Ibu sekalian mungkin mau submit ke jurnal yang saya kelola di Al-Albab, silakan. Yang religious studies kan. Nah, kalau bagus ya kita akan terbitkan di Sinta 2. Saya juga sedang reakreditasi dan kemarin ditolak ya, tidak lolos tes evaluasi, tapi sudah saya submit lagi dan saya lapor lagi. Ya ini kita akan menunggu lagi, sedang dalam proses penilaian. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita akan jumpa minggu depan, hari Rabu ya, dengan materi terakhir. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Pak. Baik, terima kasih atas kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama Pak. Ya Bu Esti ya, boleh diakhiri. Pak Iwan, ya ada Pak Iwan Pak. Oh ada Pak Iwan. Silakan. Langsung aja Bu, langsung aja, nggak apa-apa. Siap. Oke Pak Iwan. Makasih Pak Iwan. Salam ya, semuanya nih untuk Pak Kasih ya. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum. Salam.